Ini kita bahas sama substitusi, metode, dan exact equation. 1.6 di uh, buku ini. Nanti kita coba cek. Lihat ya. Nah, di sini kita ada persamaan biasa ya, persamaan sama kayak tadi kan, dy per dx. Nah, sebelah sisi kanannya itu ada fungsi. Fungsinya itu dia terdiri dari variabel x dan variabel y. Jadi kayak ada dua variabel gitu, variabel x dan variabel y. Nah, kalau misalkan kita kan harusnya nyarinya y sama dengan yx sama dengan bla 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 gitu ya. Maka di sini kita perlu y-nya ini kita katakan sebagai dependent variable. Jadi ya nanti kita cari nilainya dari independent variable x. Nah, ini contohnya langsung ke contoh. Enaknya buku ini dia langsung ngasih contoh gitu ya. Nah, contohnya kayak gini, dy per dx sama dengan x plus y plus 3 kuadrat. Terus kita substitusi ya, kita substitusi v-nya itu sama dengan x plus y plus 3. Jadi kayak kita ngambil satu variabel lain gitu. Misalkan variabel u gitu kan. Kalau ini pakai v. Nah, u-nya itu apa atau v-nya apa? Ya sama dengan ini x plus y plus 3 terus dimasukin ke sini. Nah, nanti kita bisa pakai turunan chain rule gitu loh. Jadi kayak kita punya dy per dx, tapi kita bisa ganti persamaannya dy per dx itu jadi dy per dv dikalikan dv per dx. Itu bayang ya? Nah, kayak gitu. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dy per dx itu sama dengan turunan di apa ini namanya? Beta ya, turunan beta d beta per dx kalikan dx per dx plus d beta per dv kalikan dv per dx. Nah, ini kita pakai namanya metode chain rule. Jadi kayak kita punya dua variabel, kemudian kita turunkan jadinya u aksen v, v aksen u, kayak gitu ya. Mirip seperti sebelumnya, chain rule lah istilahnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, db, d beta per dx-nya itu sama dengan, nah ini sama kayak yang di atasnya ya, d beta per dx sama dengan bx x, v. Jadi kita turunkan fungsi betanya ini terhadap x. Nah, sebelumnya kita substitusi dulu yang tadinya persamaan x plus y plus 3 kuadrat ini kita buat persamaannya jadi if the substitution relation in equation 2 can be solved for y sama dengan beta. Nah, ini kita buat seperti ini ya. Y sama dengan, jadi kalau tadi v sama dengan x plus y plus 3 berarti y sama dengan v minus x minus 3 gitu ya. Jadi kita ubah di mana di dalam y-nya itu ada fungsi x dan fungsi v kayak gitu. Oke. Nah, di sini di per dx itu kan dia fungsi seluruh ini diturunkan terhadap fungsi x kan ya. Nah, karena dia di dalam itu ada ada variabel x sama variabel y, ya udah kita turunkan aja dua kali kayak gini jadinya. Nah, jadi pakai chain rule, si betanya diturunkan terhadap x ditambah si betanya diturunkan terhadap v kayak gitu. Ini pakai turunan parsial. Turunan parsial berarti kalau misalkan kita ada di sini ya, aku tulis di sini dy sama dengan dx sama dengan x. Ini belum diajarin atau udah? Belum. Nah, belum masuk. Berarti kita lebih cepat ya, nggak apa-apa. Nah, v-nya x plus y plus 3 kan. Terus kita turunin. Dia jangan dulu. Kita substitusikan. Jadi kita buat fungsinya jadi y sama dengan beta gitu ya. Ini kita fungsinya kita rubah jadi y sama dengan beta x, v. Berarti pindah luas y sama dengan v minus x minus 3, ya kan? Nah, sekarang kita kan kalau misalkan kita tulis ini sama aja kayak dy per dx sama dengan v kuadrat gini kan? Turunan per v kuadrat ini sama dengan v kuadrat. Nah, padahal kita pengen
Y-nya itu ini nih. Berarti kan dy per dx itu sama aja kayak di y-nya masukin ini. Berarti kan dv min sorry, d dalam kurung v min x min 3 gini kan per dx. Nah, karena dia ada dua fungsi, maka kita harus pakai namanya turunan chain rule gitu ya. Jadi pakai chain rule, dia diturunkan terhadap v, kemudian diturunkan terhadap x gitu. U aksen v, v aksen u. Coba ya. Kalau misalkan kita ada persamaan uv gini ya, ini sama dengan u aksen v ditambah v aksen u gitu ya. Nah, di sini kita anggap benar gak sih? Iya, benar. Nah, di sini kita bisa tulis, berarti kita turunkan terhadap d per dx. Nah, pakainya parsial d beta, atau kita langsung tulis saja ya, v min x min 3 per dx kalikan x per dx ya. Nah, yang di sini kan ini turunan terhadap x kan, ditambah berarti turunan terhadap v ya. Berarti v min x min 3 ini di sini dv per dx, sini diturunkan terhadap dv. Gampang ya. Nah, ini ketemunya jadi itu berapa ini? Diturunkan terhadap x berarti min 1 dx per dx tetap ya. Terus yang ini jadinya 1 dv per dx. dv-nya tadi x plus y plus 3. Ini langsung dimasukin nggak sih ini? Nah, ini kita lihat ya. dy per dx sama dv minus. Nah, ini dv-nya tetap ya, dv per dx. Kalikan dv per dx. Nah, berarti sama dengan dv per dx minus 1. Nah, ini dy per dx. Oke ya. Nah, sama kayak ini nih, dv per dx, dy per dx, dy per dx sama dengan dv per dx minus 1. Nah, sekarang kan kita punya persamaan dy sama dv nih. Dua persamaan ini kita buat transformasikan jadi kayak gini, dv per dx sama dengan 1, ya kan? Kita tulis di sini dv dv per dx sama dengan dy per dx. Nah, ini kalau sudah plus 1 gini kan. Nah, kita lihat dy di sini x plus y plus 3. Kalau misalkan kita v-nya sama dengan x plus y plus 3, berarti di sini jadinya v kuadratnya enggak. Nah, dari situ kita bisa tulis dv per dx sama dengan v kuadrat plus 1. Oke. Nah, kalau udah gini gampang ya. Tinggal kita pindah ruas saja. Di dv dv per dx sama dengan 1 plus vi ya. Dibalik ya. Nah, ya benar ya. dv per dx, d 1 per v kuadrat plus 1 dv sama dengan dx gini kan. Atau enggak dx sama dengan 1 per v kuadrat plus 1 dv. Nah, integralkan di kedua sisi, ini jadinya x, ini jadinya per atau tan min 1 ya, tan min 1 v plus c. Nah, udah nih, udah jadi belum? Kira-kira belum selesai ya? Kan yang kita cari itu iya ya. Jadi jangan berhenti di sini. Ini udah ketemu nih, si x sama dengan tan minus 1. Nah, kita lihat persamaan ini. Kita lihat di sini, kalau misalkan v itu sama dengan tan x minus c, karena v sama dengan x plus y plus 3, maka general solusinya itu dari persamaan dy per dx sama dengan x plus y plus 3 kuadrat, itu sama dengan x plus y plus 3 sama dengan tan x minus c. Nah, ini gimana caranya? Kira-kira menurutku. Dari sini, dari tan min 1 v plus c, terus jadi v sama dengan tan x minus c. Ini kan
Kebayang nggak? Kenapa? Karena masukin X ke dalam Tan. Iya benar. Jadi kan kalau tan, V-nya gitu. hmm, V-nya iya kita cari V-nya. Benar-benar. Jadi kan di sini kita adanya tan minus 1 V sama dengan X minus C, ya kan? Ini kan arkes tangan. Arkes tangan kan berarti kalau misalkan kita punya, eh, istilahnya kalau misalkan kita punya sin theta sama dengan misalkan setengah, berarti tetanya kira-kira berapa? 30 derajat ya. Nah, berarti kalau kita tulis sin min 1 setengah sama dengan 30 ya. Sama dengan theta. Bayang dibalik ya. Benar ya? Sin setengah sama dengan 30, ya kan? Benar nggak sih? Benar ya? Nah, berarti kan kita di sini nyari bagian sini sama aja kayak kalau tadi sin 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 min 1 kali setengah itu sama aja dengan theta, ya nggak? Ya kan? Boleh nggak? Boleh ya? Dibalik gitu ya. Ini kan sama dengan misalkan kita X, berarti di sini sin min 1 X sama dengan theta. Nah, berarti kalau misalkan kita buat sin dalam kurung sin min 1 X, nah sama dengan setengah. Ya nggak? Dibalik-balik aja jadi agak bingung. Jadi sinnya bisa kita coret gitu. Istilahnya kita coret sinnya di sini kan. Coret, sisanya si X-nya ya. Oke, berarti udah paham ya? Nah, berarti di sini kalau misalkan kita kasih tan sini, tan, tan 1 kali V, berarti kan sama dengan di sini tan X minus C. Nah, di sini coret, kita bisa coret, bisanya V sama dengan tan X. Sip. Nah, kita yang kita cari kan di sini Y ya. Sedangkan Y itu apa? Sedangkan V itu apa? V sama dengan X plus Y plus 3 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam situ, berarti nanti tan uh, tan X minus C sama dengan X plus Y tambah 3. Nah, di sini kan tinggal Y-nya doang kan. Ya udah, berarti Y sama dengan tan X minus C kurang X kurang 3. Oke, udah. Agak ribet sih, cuman ya kok bisa ya orang kepikiran gitu. Dia bisa ambil istilahnya variabel lain untuk bisa diselesaikan. Jadi idenya itu dia meminjam suatu variabel, jadi mensubstitusikan dengan suatu variabel. Terus rumus paling utama di sini itu adalah rumus chain rule ya. Jadi ini penting banget. Jadi chain rule itu kita kita tahu rumus chain rule. Chain rule ini karena kita punya V di sini. Nah, maka dari itu kita di V per dx ini kita turunkan terhadap V dan terhadap iya benar, terhadap V dan terhadap X gitu. Nah, gitu. Benar ya? Di per dx, kalau chain rule itu coba kita cek. Chain rule. Derivative. Nah, rumusnya, nah ini ya. Di per dx sama dengan di per du per dx. Tapi kalau misalkan dua variabel, chain rule two variable. Example 1 illustrates the fact that any differential equation of the form derivative can be transformed into separable equation by use the jadi kalau misalkan idenya di sini kalau misalkan kita punya suatu fungsi ya dy per dx yang kayak tadi itu merupakan fungsi dari ax plus by plus c. Nah, maka dia bisa diubah ke dalam v sama dengan ax plus by plus c. Jadi pinjam variabel v untuk disubstitusikan ke dalam variabel ini.
Tapi kayaknya nggak semua variabel kayak gitu ya. Jadi kita coba lihat yang lain. Nah ini kalau misalkan kita punya homogeneous equation, nah ini fungsinya itu dia d per dx, fungsi diferensial ya, first order differential equation ini di sisi kanannya itu fungsi y per x. Nah berarti nanti kita ambil v yang mana dia sama kayak tadi ya, kita buat di v-nya itu sama dengan y per x, kemudian kita substitusikan. Jadi langkah pertama kita nyari v-nya dulu, v-nya itu sama dengan nilai yang ada di sisi kanannya, kemudian dari v-nya itu kita nyari y. Jadi udah dapat v, kemudian dapat y. Nah, terus diturunkan tapi terhadap masing-masing variabel. Jadi yang diturunkan itu ketika sudah jadi variabel y ya. Y-nya diturunkan terhadap x, ditambah y-nya diturunkan terhadap v. Oke ya. Nah, kayak gini ya. Jadi si y-nya kan sama dengan vx. Nah, terus y per dx diturunkan terhadap x, berarti apa? Y diturunkan terhadap x sama dengan d per dx, berarti kan sisanya v doang ya. Nah, ini v ya. X dv, oh ini diturunkan terhadap v. Ini kan rumusnya nanti iya, jadi kalau kita lihat di sini jadi di sini kan kita punya dua variabel ya. Di sini variabel v itu terhadap y dan x. Nah, berarti kan v sama dengan y per x. Nah, y berarti jadinya vx kan. Nah, kalau misalkan dy per dx, kalau misalkan di dalamnya y itu ada dua variabel, maka kita pakai partial derivatif ya. Itu pertama kita turunkan y-nya ini terhadap x dulu, terus dx per dx ditambah turunan terhadap v, dv per dx. Nah gini ya. Berarti yang ini kan yang pertama ketemunya berapa? Diturunkan terhadap x, vx. Ini dx per dx kosong ya, coret habis. Nah ini diturunkan terhadap v, berarti di vx x doang. Ini dv per dx tetap ya. Nah berarti di sini nanti jadinya v diturunkan terhadap vx diturunkan terhadap x, berarti sisanya v. Nah ini x dx, x dv per dx. Nah udah jadi kayak gini, langkah selanjutnya apa? Kira-kira apa? V-nya dulu, ya nggak? Kan sebelum, jadi langkahnya itu kita pinjam V, terus kita dapat Y. Bener. Nah ini kita V-nya kita pindah ke sana gitu ya. V-nya itu jangan lupa dulu di per dx-nya kita ubah dulu. Di per dx-nya jadi apa? V. Di per dx sama dengan V ya. Oke. Berarti nanti hilang ya. Bener nggak sih? 0 sama dengan x dv per dx. Iya. Kenapa jadi 0? Coba. Ada yang lewat. X dv per dx sama vv variable. Just ada yang sama di substitusinya ya. Oh ini di v dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Nah, equation 8 ini kemudian dan equation 7
7 ini kita transformasikan jadi equation 8. Yaitu dv per ini v-nya berubah, dv per dx, terus dy-nya minus v, dy per dx minus v. Jadinya kayak gini. Sama kayak tadi sih sebelumnya. Nah, terus this first order differential can be reduced to integral problems. Kok dia nggak ada penjelasan selanjutnya? Loh, nggak dikasih solusi. Cuman gini doang kira. Ini kan fungsi dari x ya. Ya. Jadi reduksi doang. Iya, solve. Terus ya udah ya, kita lewatin ini. Yang ini apa ya? Remap tadi similar kind of nature. dy per dx sama dengan dxp yq cxr gs. Ini apa ini? Oh, dx dxq. Oh ya, ini kalau ini sih fungsi homogeneous kayak tadi itu bisa dipecah yang kayak gini ya. Bentuk-bentuk homogeneous equation itu bisa dipecah jadi dibentuk menjadi persamaan polinomial. Nah, ciri-ciri dari persamaan polinomial itu dia punya suatu variabel. Kalau misalkan kita y per x ini kita jadikan suatu variabel apa ya? Anggaplah dia persamaan polinomialnya tahu kan ya? Jadi yang ada persamaan polinomial itu y sama dengan kita bisa tulis kayak gini biasanya A0 plus 1x plus 2x plus kuadrat A3x pangkat 3 plus sama dengan AN x pangkat n. Nah, kayak gini ya. Ini persamaan polinomial. Nah, si persamaan yang kayak tadi, yang kayak gini itu homogeneous equation ini bisa dipecah jadi persamaan polinomial. Nah, kita anggap di sini si y per x ini suatu fungsi x ini loh. Nah, dimasukin ini. Dia punya pangkat n, terus si a, b, dan c-nya ini koefisiennya kayak gitu. Nah, persamaan ini kita then the result because the sentence total degree ya. If we divide side of smart, and so forth. Oke. Nah, kita langsung lihat contohnya aja ya. Jadi kita bisa idenya ya, persamaan kalau misalkan dia bisa dibentuk jadi persamaan polinomial, maka si persamaan sebelumnya itu bisa dipecah jadi p x, y terus dikalikan turunan y per dx gitu ya. Dan di sebelah kanannya juga dia punya persamaan x, y. Ya kayak gini lah. Dia ini anggap p-nya, sebelah ini anggap q-nya ya. Paham ya? Kayak gitu ya. Jadi bisa dipecah seperti itu. Terus kalau misalkan kita lihat di sini ya, contohnya. Nah, ini kan dia bisa dipecah jadi persamaan polinomial. 2xy di per dx sama dengan 4x kuadrat plus 3y kuadrat. Solve the differential equation. Example 2 ini ya. Nah, kalau misalkan kita tulis dy per dx itu kita taruh 2xy-nya di bawah. Nah, kita bisa jadiin persamaan jadi persamaan polinomial kan ya. Nah, di sini kita lihat ordernya berapa? 1 plus 1 ya. Karena dia kan pangkatnya di sini 1, di sini pangkatnya 1. Nah, kalau misalkan kita enggak dong. Di sini min 1, di sini 1. Kan keterbalikan ya. Iya. Nah, di sini ya, kalau misalkan ada Q sama S, M plus N, di sini M plus N sama dengan P plus Q sama dengan R plus S. Nah, ini pangkat-pangkat dari polinomial. P sama R-nya. P sama R-nya di sini. Nah, ini. P sama R. Jadi P itu kita jumlahkan dengan Q, jadi X, Y-nya. Terus R sama S-nya yang sebelah sini juga. Nah,
terus M plus N-nya sebelah kiri. Jadi, kalau di sini kan berarti X plus Y-nya kan 2. Kalau yang ini 2 juga ya. X plus 0 ya 2. Nah, benar-benar. Jadi kayak gitu. Nah, itu bisa aja diinisialkan sebagai K. Nah, ini kita lihat nih. Kalau misalkan kita punya persamaan seperti ini, maka kita substitusikan dia Y-nya sama dengan Vx. Karena V sama dengan Y per X gitu ya, sama kayak sebelumnya. Nah, kemudian di Y per dx ini kita bisa X per Y ya. Y sama dengan Vx. Berarti V sama dengan YX kan ya. V sama dengan YX. Nah, di sini di Y per dx itu X per Y-nya kita ganti sebagai V. D per dx sama dengan V ditambah X kalikan dV per dx gitu. Berarti seper V-nya itu X per Y, karena dibalik ya. Sehingga persamaan yang di atas ini kita bisa menghasilkan V plus X sama dx, dV per dx sama dengan 2V ya. 2 per V, karena ini kan dibalik ya. 2 per V ini plus 3 per 2 V. Nah, kayak gitu. Kalau yang di sini paham ya? dy per dx itu kan sama dengan dv per dx dikalikan dx per dx plus dy per dv dikalikan dv per dx di bagian sini. Jadi di sini diturunkan terhadap x, di sini diturunkan terhadap v. Nah, makanya dia ketemunya kayak gini. Oke. Nah, ini yang bagian sini dimasukin sebelah kiri kan karena dia di y per dx kan. Y per dx dimasukkan sebelah kiri jadi v plus x dv per dx. Nah, yang di sisi kanan ini kan harusnya 2 dalam kurung x per y tambah 3 per 2 y per x dimasukin 2 x per y kita substitusikan sebagai x per y sebagai seper v ini kan. Jadi 2 per v. Nah, plus 3 per 2 y per x ini kita substitusikan sebagai v. Jadi kayak gini nih. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita cari v-nya. Nah, berarti kan ini kita integralkan di sisi kirinya v, di sisi kanannya seper x ini. Oke. Bayang nggak? Ini bisa ya? Nah, ini jadinya ln v kuadrat plus 4 sama dengan ln x plus. Nah, di sini berarti v-nya berapa kira-kira? V-nya jadi kita bisa eksponensialkan kan. Jadinya v kuadrat plus 4 sama dengan x plus c gitu. Berarti di sini benar. Berarti v kuadrat sama dengan y per x. Nah, y kuadrat plus x kuadrat plus 4 sama dengan cx ini ya. Berarti y kuadrat plus 4x kuadrat sama dengan kx pangkat 3. Karena dikalikan x kuadrat di dua sisi ya. Sama penyebutnya berarti nanti persamaan y-nya ini plus minus sama dengan kx pangkat 3 ya, ini kayak gini. Nah ini baru kita cari nilai k yang memenuhi itu berapa. Bener ya, nilai x yang memenuhi. Nah ini harus kalau misalkan persamaan kayak gini kita harus ngasih boundaries gitu loh, karena kalau misalkan dia nggak dikasih boundaries maka dia bisa error gitu. Atau enggak kalau misalkan dikasih keterangan di soal bahwa hasil dari YX ini merupakan bilangan real gitu kan, maka kita harus ngasih boundariesnya. Nah, boundariesnya gimana ya? Kita buat gimana caranya agar nggak minus. Kan kalau akar 0 masih bisa ya. Agar minus gitu ya. Nah, ini tinggal kita cari. Kemudian ini contoh yang berikutnya ini kalau sebelumnya kan kita biasanya ini ya cuma nyari general solutionnya. Kalau yang di sini kita nyari pakai initial condition. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan y x dv d per dx sama dengan y plus akar x kuadrat minus y kuadrat, di mana y x 0 sama dengan 0. Nah, berarti kita cari di mana x0 ini lebih besar dari 0. Nah, berarti kita di sini
Ini pakai initial condition, berarti nanti kita punya satu solusi umum ya, solusi khusus ya. Nah, berarti kita cari ya. Ini pakai sama kayak sebelumnya. Jadi x dy per dx. Kita buat sisi kiri itu dia bersih. Maksudnya bersih gimana? Cuma tersisa dy per dx doang. X-nya dipindah. Nah ya, jadi kan kalau dimasukin dalam akar berarti si x-nya itu jadi kuadrat. Jadi 1 y kuadrat per x kuadrat gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa cari pinjam V. Kira-kira di sini V-nya apa? Jangan sudah kelihatan tadi. Y per X ya, oke. Y per X. Nah, berarti di sini ya. Di sini Y per X jadinya V. Terus akar 1 minus Y per X jadinya V kuadrat. Nah, terus kok bisa kayak gini? Sama kayak sebelumnya ya. Berarti Y per X sama dengan V, berarti Y sama dengan Vx gitu ya. Diturunkan kan sama kayak sebelumnya juga. V plus X dV per dx. Udah, terus diintegralkan. Jadinya 1 per akar 1 minus V kuadrat. Di sini jadinya 1 per X. Ketemu si V-nya. Dan ini kan sin ya. Tahu kan caranya? Tahu nggak ini? Masih ingat kan cara nah ya, jadi pakai sudut segitiga Pitagoras gitu. Nah, iya benar. Iya, kayak gitu. Yang plus berarti cos. Iya benar-benar. Jadi kalau 1/1 akar 1 minus V kuadrat kan dia kita apa namanya kita substitusikan kayak gini kan. Jadi misalnya di sini theta, di sininya berarti kan 1 bisa 1 di sini 1 minus V kuadrat akar ya. Di sini V gitu kan. Nah ini kan berarti bisa jadinya depan samping, depan samping, depan samping. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Terus nanti tinggal dicari sin-nya. Ini apa ini istilahnya? Cara nyari apa ya? Cara nyari apa istilahnya? Aku juga agak lupa. Materi SMA nggak sih? Nah ini udah ketemu V-nya berarti di sini tinggal di sin kan ya bagian kanannya. Berarti V sama dengan sin ln x plus c. Nah di sini ketemu sin ln x minus plus c. Nah sekarang kita tahu bahwa x ini ln x ini harus kenapa dikasih absolut karena nilai ln ini nggak boleh kurang dari 0 gitu. Karena x di sini kan dia general ya, dia bisa lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Nah, tapi fungsi ln itu kan dia nggak boleh kurang dari 0, ya kan? 0 pun dia nggak boleh karena dia kalau ln 0 bisa error gitu ya. Kalau misalkan dia maka di sini syaratnya si ln x ini harus diabsolutkan. Jadi dia bisa plus minus ya, tapi nilainya tetap plus. Nah, ketika x sama dengan x0, di mana x0 itu lebih besar dari 0, kita bisa nyari nilai inisialnya. Jadi kita tahu bahwa nilai inisial saat yx0 yang di atas ini sama dengan 0 kan, di mana x0 ini lebih besar dari 0. Nah, maka dari itu kita bisa pakaiin si inisialnya ke dalam V, bukan ke dalam Y ya. Ini kan masih dalam bentuk V ya. Iya nggak? Masih dalam bentuk V, berarti kan Vx0 itu sama dengan YX0 dibagi X0, ya enggak? V-nya itu apa? V-nya itu tadi Y per X, benar. Y-nya di kalau misalkan dia V sama dengan Y per X, initial condition-nya berarti dia sama dengan Vx0 sama dengan YX0 per X0 ya. YX0 sama dengan 0, X0-nya lebih besar dari 0 ya. Berarti X0-nya positif. Di mana X0-nya lebih besar dari 0. Berarti Vx0 juga nilainya sama dengan 0. Ya kan? Sehingga di sini kita tahu bahwa Vx0 ini kita bisa cari dia akan nilainya 0 ketika X0-nya sama dengan 0. Jadi ketika X0-nya X0-nya sama ketika X0-nya lebih besar dari 0, maka sisi bagian sininya jadi 0. Kita tulis saja ya. V sama dengan sin
ln X plus C. Ini kan. Di sini saat Vx0 itu sama dengan 0, berarti sama dengan sin ln X berapa? X0 ya. Nah, absolut karena sudah diketahui bahwa X0-nya lebih besar dari 0 plus C. Nah, di sini kita bisa cari, berarti 0 sama dengan sin sin X minus X0 sama dengan sin dan X per X0. Oh, langsung sana ya. Oh, di atas ini, sorry. Di atas ini berarti C sama dengan sin minus 1. C kan ketemunya sin dan X0 plus C. Maka nanti di sini jadinya X0 sama minus plus C sama di sini dia pindah ruas jadi minus C. Dia nggak berubah ke ini ya, dia sinnya tetap dibuat 0 ya. Jadi dia tetap dibuat sin dulu, sin min 1 V sama dengan ln X plus C. Nah, ini kan sama aja kayak theta gitu ya, tetanya. Nah, padahal pada saat X0, di sini X0 dan X0 plus C, di sini nilainya 0. Berarti dia tetap sin min 1 kali 0 gini ya. Nah, berarti kalau misalkan dia sudutnya 0 kan bisa aja dia nilainya saat tetanya sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan saat-saat dia 0 atau 360 gitu ya. 0 pi per 2 terus pi per 2 nggak mungkin ding ya. Pi per 2 itu kan radian. Saat 0 pi per 2 nggak mungkin, terus berarti 360. Berarti dia di sini ada beberapa kemungkinan saat sudutnya sama dengan derajat, terus saat dia pi per 2 atau saat 2 pi atau ini 2 pi 0 pakai radian. Nah, berarti di sini bisa aja kita tulis saat sin minus 0 ini kita buat so C sama dengan sin minus 1, 0. Jadi kita pindah ke sana, C. Ini kemungkinannya hapus ini, nilai X0 plus C. Berarti C sama dengan sin minus 1, 0 dikurangkan X0. Ini ya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nah, di sini si penulis ini ngambil sin pangkat minus 1, 0 itu sama dengan 0. Berarti dia C sama dengan Oke, berarti dimasukin ke dalam sini ya. Nah, jadi sin ln X-nya kita masukin. V-nya jadinya sin ln X minus ln X0 sama dengan sin ln X per X0. Nah, kalau misalkan dia sin min 0-nya ini bisa jadi pi per 2 atau 2pi, berarti dia bisa berubah aja nilainya. Bergantung. Cuman ya sama aja sih. Karena dia kan nanti jatuhnya sin ini ya, ln pi per 0, tapi beda nggak sih? Kalau misalkan X0-nya, kalau C-nya itu dia pi per 2 atau 2pi. Jadinya ln X minus, misalkan pi per 2 minus ln X0. Kalau bayangin kalau sin digeser 90, oh sama aja. Bayang nggak? Sama aja ya. Misalkan aku gambar sin kan gini ya. Nah, bayangin si bagian sini ya. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Bagian garis ininya. Mana coba gambar? Nah, gambar.
Kan kalau misalnya awalnya kan gini ya. Kalau misalkan kita geser 90 kan berarti gini, ya kan? Sama aja ya, cuma dia jadi minus. Kalau misalkan 2pi jadinya sama aja lagi kembali. Jadi dia cuma plus minus, dan kalau misalkan di minus ada minus pelat X-nya kan nggak ngaruh, jadi sama aja. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ketemu ketemu si ini ya, V-nya, sin dan X per X0. Nah, karena YX-nya itu tadi apa? YX. Nah, benar. VX berarti X sin dan X per X0. Kayak gitu. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau misalkan dia general solutionnya kita bisa banyak nilai ya. Nah, untuk kasus yang X0-nya lebih besar dari 0 ini, banyak solutionnya ini. Kalau misalkan X0-nya dia 20 nih misalkan. Jadi sama dengan X sin dan X per 20. X0-nya 20, ya kan? Jadi dia garisnya lebih ke bawah, lebih ke kanan ya. Lebih ke kanan. Terus ketika Y-nya sama X X0-nya sama dengan 10, dia lebih ke atas. Kita bisa lihat di sini titik potongnya itu ternyata pada titik ini nih. Titik X0-nya dia memotong garis Y. Jadi kalau misalkan X0-nya 10, berarti kan sin len 10 bagi 10 ya kan. Jadi len 0 berarti dia um, len 0 berapa? Len 0 berarti kecil banget ya, tidak terhingga. Nah, dia dianggap nilai Y-nya sama dengan 0. Karena kenapa? Karena sin di sini ya. Ini pendekatannya approximation ya. Nilai 0 titik sini tuh kayak kita nggak bisa nyari. Karena dia 10 bagi 10 gitu, jadi nanti error. Jadi untuk kasus X tidak sama dengan X0 dikasih titik-titik kayak gitu supaya nggak error. Nah ini juga banyak nih. Ini untuk, jadi tadi ya kita udah bahas yang metode substitusi. Jadi intinya dari metode substitusi ini kita minjem V untuk mencari nilai Y. Jadi langkah pertama itu tadi apa? Si D, gimana? Pertama kita pindah dulu semuanya kan ke sisi kanan. Ini langkah pertama. Langkah kedua kita cari V. Nah, betul. Jadi ada beberapa langkah ya. Nah, ini setiap langkah harus dikerjakan. Jadi kalau di persamaan di sini kita punya sekitar ada 5 persamaan, tapi nggak sampai 5 persamaan aja. Jadi sekitar mungkin 6 langkah ya. Pertama kita ubah dulu semuanya. Satu ya, langkah pertama kita ubah dulu semuanya di per dx, kemudian fungsi x dalamnya. Nah, kemudian kita pinjam v sebagai sisi kanan dari persamaan pertama ini. Jadi kalau v sama dengan alpha x, y, maka nanti kita bisa dapat langkah ketiga yang tadinya v sama dengan fungsi x, y. Langkah ketiga kita buat y-nya itu sebagai fungsi x, v gitu ya. Nah, udah dapat y, kemudian kita turunkan si y ini terhadap v dan terhadap x gitu ya. Kita turunkan terhadap v dan terhadap x, kemudian kita cari integral dari v-nya. Jadi kita sebelum nyari persamaan general dari y-nya, kita nyari persamaan general dari v-nya dulu. Di v-nya kita cari integralnya, kita cari persamaannya. Udah dapat persamaan dari v-nya, kemudian kita baru bisa mencari persamaan dari y-nya. Jadi banyak langkahnya ya. Ini metode substitusi. Berarti ada berapa metode yang udah sejauh ini kita pelajari? Yang pertama biasa ini ya, kode biasa, kita pindah ruas. Ini cuma pindah ruas biasa, ya nggak sih? Cepat. Yang Bernoulli itu agak ribet. Nah ini kalau ini saya. Oh, ini cara metode.
cara pertama ya. Separable equation, jadi yang pertama itu kita kalau integral as general ya cuma diintegralkan di dua sisi ya. Terus integral seperti biasa, yang ini separable equation. Separable equation itu berarti kita nyari integral dengan cara memisahkan fungsi-fungsinya ya. Jadi sisi kiri itu fungsi y, sisi kanan itu sisi x, terus nanti diintegralkan di kedua sisi. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga itu linear. Nah, linear itu kita pakai pinjam fungsi si px sama qx, jadi pakai eksponensial gitu ya. Ini yang linear first, jadi ini metode ketiga. Terus metode keempat kita pakai substitusi. Nah ini lebih dalam aja. Kalau tadi linear udah cukup sulit, terus substitusi lebih ribet lagi. Nah yang kelima adalah Bernoulli. Nah ini bedanya, sebenarnya Bernoulli itu mirip yang linear. Cuma kalau linear kan di sini fungsinya ada qx doang, dan si y-nya itu cuma satu doang kan, di sisi sebelah kirinya doang ya. Jadi dy per dx plus px kali y. Nah, tapi kalau Bernoulli ternyata dia ada fungsi y tapi pangkat. Nah, ada pangkat n-nya. Nah, gimana caranya? Ini kita idenya menggabungkan antara linear. Makanya aku bilang ini ribet sih. Ini menggabungkan antara linear sama apa satunya lagi tadi itu substitusi. Nah, persamaannya persamaan linear ya. Persamaan linear, tapi metode yang kita pakai metode substitusi dengan cara kita meminjam fungsi v, ya, v sama dengan y1 minus n, kemudian disubstitusikan ke dalam sini. Nah, sehingga nanti gimana jadinya? Kalau misalkan kita punya persamaan kayak gini, dy per dx plus px fungsi p di dalam x fungsi. Kemudian dikalikan y, dikalikan sama dengan i fungsi q yang di dalamnya ada x, dikalikan y pangkat n. Nah, kalau misalkan n-nya sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka equation 9 itu linear ya. Tapi kalau misalkan dia si apa namanya y-nya itu tidak 0 atau 1, maka fungsinya enggak linear. Maka kita pakai substitusi. Nah, gimana caranya? Ini sebenarnya idenya itu kayak melinearkan si persamaan ini gitu. Nah, V-nya itu kita buat sama dengan Y1 minus N. Jadi kan kalau misalkan di sini Y1 pangkat N, jadinya 1 minus N, ya enggak? Kok bisa kayak gini gimana? Kira-kira. Nah, dari sini pangkatnya si V, iya. Kok maksudnya kok bisa jadi gini gimana kira-kira? Kita lihat nih, kita kalau ini sebenarnya udah ke ini ya pembuktian. Jadi persamaan ini sebenarnya kan dia dy per dx, tapi kalau ini dv per dx. Jadi si fungsi ini kita turunkan terhadap v. Fungsi v kita turunkan terhadap x. Berarti kalau fungsi v kita turunkan terhadap x, dv it's dv per dx itu kalau terhadap x berarti kan kita bisa tulis sebagai dy per dx sama dengan dv per dy kalikan dy per dx. dv per dx ini kita bisa coba ya. Ini aku juga coba sih. Kalau dv per dy-nya kita turunkan jadinya apa? D per dy kalikan y pangkat 1 minus n dikalikan dy per dx. Berarti jadinya 1 minus n, ya enggak? Kalau misalkan kita punya x kuadrat diturunkan jadikan 2x nya. Berarti dikurangin 1. Dikali berapa? Dikali y pangkat
min n. N dikali dy per dx. Ini sama aja kayak dv per dx. Nah, kayak gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat nih, kalau dv per dx-nya ada 1 minus n, terus dv per dx 1 minus n dy per dx, kemudian dikalikan px v sama dengan 1 minus n qx. Kalau ini sama kayak tadi ya. Nah, ini coba kita coba membuktikan rumus dari Bernoulli ya. Kan kita punya rumus dy per dx plus dx y sama dengan qx y pangkat n. Nah, kalau kita pinjamkan, kalau Bernoulli itu gabungan antara linear sama substitusi kan. Kita pinjam v-nya sama dengan y pangkat 1 pangkat minus n. Iya kan? Nah, si v itu kita turunkan terhadap y. Jadi dv per si v-nya kita turunkan terhadap x. dv per dx itu sama dengan, karena dia fungsinya di dalamnya ada y, berarti kita harus turunkan dia terhadap y. Berarti dv per dy dikalikan dy per dx. Ini namanya chain rule ya. Nah, di sini kita lihat dv per dx itu sama dengan dv per dy itu sama dengan apa? Y per dy berarti dalamnya y 1 pangkat minus n. Jadi kan ini yang tadi ya. Dy per dx berarti sama dengan 1 minus n dikalikan y pangkat minus n dy per dx. Ya enggak? Nah, sekarang kita lihat nih, dy per dx-nya kita pindah ruas. Ini persamaan 1 ya, persamaan 1. Gimana? Yang mana? dy per dx. Oh, ini nggak dicoret. Dia karena dy per dx ini suatu fungsi y terhadap x. Nah, sekarang kita punya persamaan 3 ya. Persamaan 3 ini. Nah, sekarang kita lihat dy per dx-nya kita pindah ruas. Px y-nya itu kita pindah ruas ke kanan, berarti dy per dx-nya sama dengan apa? Qx kurangin px kali y ya. Terus sekarang kita gabungkan antara persamaan 3 dan persamaan yang keempat. Ini anggap persamaan keempat ya. Berarti gimana? dv per dx sama dengan 1 minus n y 1 minus n y minus n dy per dx-nya berapa? Ini gini kan? Dy per dx-nya ini dy per dx ini kan sama 3-nya qx yn qx. Kita kalikan, berarti sama dengan 1 minus n kalikan y pangkat minus n kalikan qx y pangkat n minus 1 minus n y pangkat minus n x kalikan y. Nah, ini jadinya berapa ini? 1 minus n y pangkat minus n dx y pangkat n jadinya berapa? Y pangkat minus n kali y pangkat n jadinya pangkat 0, 1 ya. X kurangin ini 1 kali y pangkat minus n kali y 1 kurangin y 1 kurang n x. Nah, sekarang kita lihat y 1 pangkat 1 minus n itu jadinya apa? Ini persamaan 5. Nah, y 1 pangkat minus n itu sama dengan v ya. Berarti ini jadinya 1 minus n dx kurangin 1 minus n v x. Nah, kita masukin semuanya jadi seperti ini. Jadi dv per dx. Nah,
si P-nya kita pindahkan ke dalam, sedangkan Q-nya tetap sebelah kanan ya. Jadi 1 minus N Px V X Px V sama dengan 1 minus N ini 1 ya Q X. Nah, itu ya pembuktian rumus Bernoulli. Ini contoh soalnya di sini kalau misalkan di Y kita punya persamaan kayak gini, 2xy y aksen sama dengan 4x kuadrat plus 3y kuadrat. Lihat apa? Berarti kita pindah ruas ya. Ini kan di aksen itu sama dengan dy per dx. Kemudian 2x ini kita dipindah ruas gitu ya. Sehingga 4x kuadrat dibagi 2xy jadinya 2x per y. Ya enggak sih? 2x. Iya, ya benar. Ya benar. Nah, yang 3y kuadrat dibagi 2xy jadinya 3 per 2xy. Karena ini dia sukunya adalah dalam y ya, sehingga ini kita pindah ruas ya. Jadi kita kelompokkan yang y itu sebelah kiri, yang fungsi qx itu sebelah kanan ya. Nah, di sini kita lihat dy per dx sama kayak di atas, persamaan 9 ya. Terus di sini minus 3 per 2x, berarti dia fungsi dari px-nya. Terus ada y minus 2x per y. Nah, berarti di sini n-nya sama dengan minus 1 ya. Kalau misalkan kita ubah ke persamaan ini, n-nya kan minus 1, jadi 1 minus minus 1 jadinya 2 ya. dv per dx, 2 kali pxv sama dengan 1 minus minus 1, 2 qx. Nah, tinggal kita cari aja persamaan px kayak persamaan di atas. Nanti ketemunya px-nya, di sini px-nya sama dengan minus 3 per 2x, qx-nya itu 2x. Nah, ini n-nya kan tadi minus 1. Berarti kita masukin ke persamaan, v-nya kita ambil di sini sama dengan 2. Karena v itu kan y sama dengan, v sama dengan y pangkat 1 minus n ya. N-nya di sini minus 1, berarti y-nya sama dengan pangkat 2. Oke. Nah, kemudian kita cari dy per dx-nya, dy per dv, dv per dx. Jadinya 1 per 2 v pangkat minus setengah dv per dx. Ini ketemu seperti ini, 1 per 2 v minus 1 per 2 dv per dx. Nah, ini kalau misalkan kita cari dv-nya kita integralkan, maka ketemu pakai rumus linear ya. Kan ini kan linear equation dari persamaan diferensial. Pakai pinjem si E. Jadi E-nya ini kan E pangkat PX kan, integral dari PX kan. Nah, integral dari PX-nya kan minus 3 per X, jadi X pangkat minus 3. Kenapa? Karena minus 3 per X kan diintegralkan jadinya min 3 ln X, ya enggak? Ya, masih ingat kayak ini? Nah, min 3 ln X, itu kan ln-nya kita coret sama E-nya kan. Nah, sisanya jadi minus 3. Jadi X pangkat minus 3. Nah, gitu. Terus, kayaknya ini nanti kita coba coret-coret aja ya. Di sini agak cepet soalnya dia langkah-langkahnya cepet juga sih. Nah, ini diferensial dv per dx sama dengan X pangkat minus 3V dan 4 per X. Nah, ini ketemu V-nya. X pangkat minus 3V. Nah, si V-nya ini kita keluarin jadi Y langsung. Sehingga nanti ketemunya jadi minus 4 per X plus C. Ketemu Y kuadrat sama dengan minus 4x kuadrat plus cx kuadrat. Ini persamaan generalnya ya. Persamaan generalnya kayak gini. Jadi persamaan akhirnya kayak gini aja. Kalau misalkan kamu tulis kayak gini, ini udah bener. Atau enggak bisa ditulis y sama dengan apa? Plus minus ya. Plus minus akar dari minus 4x kuadrat plus cx kuadrat pangkat 3. Ada syaratnya di sini, berarti 4 minus 4x kuadrat plus cx pangkat 3 harus lebih besar dari 0. Gitu. Ini juga sama ya. X-nya ketemu, ini juga sama kurang lebih.